Namun, pada tahap ini, teknik misterius tujuh dewa tidak dapat dikembangkan lagi. Meskipun masih ada tingkat ketujuh pada teknik misterius tujuh dewa, hanya ada 4 kata untuk itu. 10.000 yuan kembali menjadi 1. Ini adalah isi lengkap dari tahap ketujuh dari teknik misterius tujuh dewa. Lu Ming bingung. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, serangkaian suara terdengar dari kesenangan. Raksasa magma itu muncul lagi. Bral, kau sudah bersembunyi begitu lama dan akhirnya kau berani menunjukkan dirimu. Datang dan terima pukulanku. Sebelum magma mencapainya, dia sudah melancarkan pukulan. Sebuah tinju besar yang terbuat dari lava menghantam Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Jika hal ini terjadi saat Lu Ming baru saja tiba di pulau itu, dia tidak akan mampu menahan pukulan itu dan akan terluka. Tapi sekarang, ledakan, otot Lu Ming bergetar dan dia melontarkan pukulan ke udara. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan jalan dominasi dalam pukulan ini. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Dengan satu pukulan, kekosongan itu langsung tertusuk, menampilkan kegelapan gulata. Badai kehampaan yang tak berujung mengembun menjadi kekuatan tinju dan meledak ke arah tinju magma. Ledakan, serangan mereka memanggil satu sama lain dan seluruh pulau berguncang. Lalu mereka menghilang berpasangan. Hahaha, nak, sepertinya kamu sudah berhasil. Ayo, ayo, bermainlah denganku. Raksasa magma itu tertawa dan menyerbu ke arah Lu Ming dengan langkah besar. Hari ini aku akan menghajarmu habis-habisan. Kilatan mengerikan melintas di benak Lu Ming. Otot dan tulangnya bergetar. Tubuhnya menembus angkasa dan muncul di hadapan magma raksasa. Ia meninju dengan kedua kalinya. Raksasa magma itu juga dipenuhi dengan keinginan yang kuat untuk bertarung. Menggerakkan tubuhnya dan melemparkan tinju magma ke arah Lu Ming. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, dan sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Haha, lumayan, nak. Kau bisa bertarung denganku sekarang. Namun, kau masih belum cukup kuat untuk mengalahkanku. Raksasa magma itu didistribusikan. Kalau begitu tambahkan sedikit lagi. Aku hanya memahami otot dan tulangku tadi. Lu Ming mencibir. Dia memang baru saja memahami otot dan tulangnya. Tubuh fisik Ilis baru saja mengalami terobosan, dan kekuatannya telah meroket. Ia perlu membiasakan diri, sehingga ia tidak menggunakan kekuatan jalur dominasi sekarang. Ia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Sekarang, dia kurang lebih sudah beradaptasi, semua bab baru di novel.com. Ledakan, aura di tubuh Lu Ming semakin kuat. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya ungu keemasan. Dengan tambahan Dao Dominator, kekuatan tempur Lu Ming tidak diragukan lagi meningkat pesat. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kekuatan fisiknya, itu sudah cukup untuk menekan magma raksasa. Ledakan, ledakan, Lu Ming mulai menyerang lagi. Cahaya tinju ungu emas menerobos udara dan menghancurkan serangan magma raksasa dalam sekejap, memaksanya mundur. Setelah lebih dari 10 gerakan, Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan meninju dada raksasa magma itu. Dada raksasa magma itu meledak, meninggalkan lubang besar yang transparan dari depan dan belakang. Namun, lava raksasa itu tampaknya terbuat dari lava, dan pulih dalam sekejap mata. Lumayan, nak, kamu menang, raksasa magma berteriak. Lagi, kita belum selesai, lanjutkan, Lu Ming berteriak dan terus menyerang. Lu Ming telah dipukul oleh lava raksasa beberapa kali sebelumnya dan dia benar-benar marah. Dia tidak akan bisa tenang jika dia tidak membalas budi. Nes, nak, aku sudah membiarkanmu menang, dan kau masih bertarung, ah. Raksasa lava itu berteriak dan dipukul di wajahnya oleh Lu Ming. Separuh wajahnya meledak, tetapi dia pulih kembali dalam sekejap. Akan tetapi, Lu Ming menendang perut raksasa lava itu lagi dan membuatnya terpental. Lu Ming maju dan mengejarnya, lalu melanjutkan serangannya. Kamu tidak tahu malu. Kamu masih menyerang. Hentikan, sarang. Raksasa lava itu terus berteriak. Namun, vitalitasnya terlalu berlebihan. Ia terkena serangan terus-menerus Lu Ming. Seolah-olah serangan olah tidak terjadi apa-apa. Tidak dapat dibunuh sama sekali. Akan tetapi, dia masih merasakan sakit setelah dipukul, jadi dia terus berteriak. Lu Ming baru berhenti setelah dipukul puluhan kali. Pada saat ini, raksasa magma menatap Lu Ming dengan penuh kebencian.
Rasanya seperti seorang gadis muda di masa jayanya yang telah dipermalukan oleh seorang penjahat. Kecil dan pendendam, raksasa magma gum, apa yang baru saja kamu katakan? Lu Ming membelalakkan matanya. Tidak banyak, kamu sudah lulus. Pergi ke pulau berikutnya. Raksasa magma itu berputar dan berlari, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Lu Ming menampilkan senyuman. Dan EBSP, kekuatan saat ini akhirnya berada di puncak alam surga, alam dewa jahat. Tanpa kuali 9 naga ilahi, dia bisa menekan kaisar surgawi puncak dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan di alam surga dan alam dewa jahat saat ini, selain dari para ahli yang tak bertanding yang telah berusaha lebih maju ke alam dewa bela diri, masih ada dewa bela diri sejati. Dia tidak lagi memiliki lawan. Namun, di seluruh alam surga dan alam dewa jahat, ada berapa banyak dewa setengah dewa dan dewa bela diri. Dia akhirnya mencapai alam dan keberadaan yang pernah dia kagumi melalui kerja kerasnya. Apa yang ada di pulau berikutnya? Lu Ming melangkah maju dan tiba di ujung pulau lainnya. Benar saja, ia menemukan jembatan terapung yang mengarah ke pulau berikutnya. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia melangkah ke jembatan terapung dan menuju ke pulau berikutnya. Segera, Lu Ming tiba di pulau berikutnya. Pulau ini benar-benar berbeda dari pulau sebelumnya. Pulau ini penuh dengan kehidupan, pepohonan hijau, dan udara yang harum. Lu Ming berjalan-jalan mengelilingi pulau dan tiba di pusatnya. Ada puncak gunung yang besar di sini, dan di kaki gunung itu ada tebing. Itu, siklus Lu Ming melebar. Dia menemukan ada patung besar di dasar tebing. Patung ini bertahan sama dengan patung yang pernah dilihat Lu Ming di tanah terkutuk lainnya. Namun, ukurannya berkali-kali lipat lebih besar. Terlebih lagi, patung itu juga dipenuhi dengan aura yang mendominasi, dan sangat kuat. Bahkan dari kejauhan, Lu Ming bisa merasakan aura dominator yang kuat menyebar ke segala arah. Setelah itu, Lu Ming beralih ke atas dan dia melihat ada sebuah kata besar yang terukir di tebing itu. Di atas patung, kata, pertempuran, 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 pertempuran. Ketika dimulainya Lu Ming muncul pada kata, pertempuran, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari kata itu. Dipenuhi dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Seolah-olah seorang ahli yang tak bertempur sedang dalam pertempuran hebat. Saat berikutnya, suara itu menghilang. Namun, kata, pertempuran, mulai terdistorsi dalam siklus Lu Ming. Sebuah konsep misterius muncul di benak Lu Ming. Seolah-olah kata, pertempuran, mewakili sumber dari semua pertempuran, kekuatan tempur, dan teknik tempur. Itu sangat mendalam dan tak terduga. Sungguh menakjubkan. Ini terlalu menakjubkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Lu Ming tampaknya memiliki pemahaman baru tentang berbagai keterampilan tempur dan kekuatan ilahi. Kemampuan yang telah ia kembangkan di masa lalu. Tidak buruk untuk bisa mencapai pulau ini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Lu Ming. Tampilkan menu. Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Lu Ming, mengejutkannya. Ada seseorang di belakangnya, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Dengan kultivasinya saat ini dan kesadaran spiritualnya yang kuat, dia bahkan tidak menyadari kalau ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Punggung Lu Ming dipenuhi keringat dingin. Dia segera berbalik dan melihat seorang pria parubaya dengan sepasang sayap transparan di punggungnya. Dia berdiri tidak jauh dari sana, menatap Lu Ming sambil tersenyum. Tatapan mata Lu Ming tampak serius. Kau adalah penjaga pulau ini. Tidak, aku tidak bisa dianggap sebagai penjaga. Lelaki dengan sayap transparan itu menggelengkan kepalanya, dan berkata, sebenarnya, mereka adalah para pelindung. Jarinya menunjuk ke arah patung dan kata, pertempuran. Itu truk Guardian. Lu Ming tampak bingung. Tidak buruk. Aku tahu kau telah memahami Dao Kedaulatan. Ujian ini sangat sederhana. Jika kau dapat sepenuhnya memahami kehendak kedaulatan dari patung dalam waktu 100 tahun, serta kata pertempuran, kau akan lulus. Kata pria bersayap transparan. Bagaimana jika saya tidak memahaminya sepenuhnya dalam 100 tahun? Lu Ming bertanya, jika kau tidak memahaminya sepenuhnya, aku akan datang dan membunuhmu. Pria bersayap transparan itu tersenyum dan berkata dengan santai. Mata Lu Ming menyipit. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata pihak lain. Lelaki bersayap transparan ini memberi Lu Ming perasaan yang tak terduga. Lu Ming merasa bahwa dia jelas bukan tandingannya.
Orang ini setidaknya setengah dewa, atau bahkan dewa bela diri. Manfaatkan waktu dan pahami dengan benar. Aku akan pergi bersamamu, kata lelaki itu. Ia lalu berbalik dan melangkah, lalu menghilang. Lu Ming tidak dapat menceritakan bagaimana pihak lainnya menghilang. Aku mengambil napas dalam-dalam, Lu Ming berjalan menuju tebing. 100 tahun, Lu Ming tidak percaya bahwa dia tidak bisa sepenuhnya memahami maksud dominator pada patung dan kata pertempuran. Lu Ming duduk bersila tidak jauh dari patung itu dan mulai memahami keinginan mendominasi pada patung itu. Kehendak sang dominator pada patung ini jauh lebih kuat dan lebih mendalam dibandingkan dengan kehendak yang ada pada patung-patung yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Selain itu, kepadatannya berkali-kali lipat lebih tinggi dan kedalamannya lebih dalam. Tentu saja jauh lebih sulit untuk dipahami. Namun, Lu Ming masih sangat bersemangat. Dia dapat merasakan bahwa, saat dia mempelajari patung itu, dia memperoleh pemahaman baru tentang Dao yang berdaulat, dan mampu menggunakannya dengan semakin lancar. Dan EBCP, dia sendiri hanya menggunakan jalan kedaulatan dengan cara yang biadab, tidak mampu menampilkan aspek menakjubkan dari jalan kedaulatan. Namun, dia masih bisa memahami beberapa penerapan cara mendominasi patung ini. Tentu saja, Lu Ming ingin memahami dan menyerapnya. Gambarannya tidak mengenal waktu. 5 tahun telah berlalu dengan cepat. Pemahaman Lu Ming tentang Dao dominasi berkembang dengan cepat. Dia sudah bisa merasakan bahwa dia akan segera mencapai terobosan. Namun, Lu Ming tidak terburu-buru untuk menerobos. Sebaliknya, dia terus memahaminya selama 2 tahun. Kemudian, ia mengeluarkan sejumlah besar batu dewa dan mulai menyerapnya untuk menerobos ke alam berikutnya. Tidak lama kemudian, Lu Ming berhasil menerobos dan menghancurkannya mencapai Kaisar Agung Bintang 6 sekaligus. Haha, dengan patung ini, menembusku terlalu cepat. Saya tidak perlu 100 tahun untuk memahaminya. Lu Ming dalam suasana hati yang baik dan penuh percaya diri setelah konspirasi. Setelah mengkonsolidasikan terobosannya, Lu Ming terus belajar. Selanjutnya, semakin sulit untuk menerobos. Kali ini, Lu Ming menghabiskan lebih dari 20 tahun sebelum ia berhasil memahaminya. Kaca, ketika Lu Ming telah sepenuhnya menyetujui kehendak raja pada patung itu, retakan muncul pada patung itu. Sama seperti patung-patung yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya, patung-patung itu pecah. Saya sudah memahami semuanya. Dengan pemahamanku saat ini tentang Dao seorang penguasa, aku sepenuhnya mampu menerobos. Aku akan menerobos. Mata Lu Ming berbinar. Dia terus mengeluarkan batu-batu suci dan meluncurkannya dengan gila-gilaan. Kali ini, butuh beberapa bulan bagi Lu Ming untuk menerobos dan mencapai puncak alam Kaisar Agung Bintang 7. Energi dunia dan energi ungu emas di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dengan sebuah pikiran, diselimuti oleh Dao penguasa ungu emas. Lu Ming merasa bahwa dirinya dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Satu pukulan biasa darinya dapat menghancurkan batu dan mengguncang langit. Dia telah mencapai puncak alam Kaisar Agung dalam dominasi Dao. Lu Ming mampu menekan Kaisar Surgawi puncak biasa hanya dengan dominasi Dao-nya. Selain kekuatan, yang setara dengan puncak Kaisar Surgawi, kekuatan tempur Lu Ming saat ini sangat mengerikan. Aku penasaran apakah aku percaya diri dalam melawan Dewa Setengah. Semua cerita baru di N0VLB.com. Lu Ming berdoa. Dia tidak yakin karena dia belum pernah bertarung dengan mereka, tetapi dia tahu bahwa seorang Dewa Setengah jauh lebih kuat daripada seorang Kaisar Surgawi Puncak. Dia belum pernah bertarung sebelumnya, jadi dia tidak percaya diri. Dalam waktu kurang dari 30 tahun, saya sudah memahami patung ini. Selanjutnya, saya akan fokus pada kata pertempuran. Lu Ming berpikir. Setelah mengkonsolidasikan pemecahnya, dia melihat kata pertempuran. Gelombang konsep menakjubkan muncul di hati Lu Ming dan dia mulai memahaminya secara rinci. Namun, beberapa bulan kemudian, Lu Ming menghentikannya. Dia sedikit bingung. Setelah beberapa bulan pemahaman, ia merasa bahwa kata pertempuran tidak terduga dan misterius di luar imajinasi. Pada awalnya, ia tampak memperoleh banyak manfaat, namun semakin lama ia semakin memahami, ia malah semakin bingung dan kacau. Kata pertempuran bukanlah teknik bela diri, teknik pertempuran, atau kemampuan ilahi. Rupanya itu adalah alam niat yang sangat mendalam.
Seolah-olah kata pertempuran adalah sumber dari semua pertempuran. Baik itu teknik pertempuran, seni bela diri, seni ilahi, atau apapun, semuanya termasuk dalam kata pertempuran. Meliputi segalanya, Paulus yang sejati mencakup segalanya. Lu Ming punya firasat bahwa selama dia mengerti kata pertempuran, dia akan bisa menggunakan teknik pertempuran dan kemampuan ilahi apapun dengan mudah. Dia akan bisa menggunakan senjata apapun dengan mudah. Menakjubkan, ini menakjubkan. Lu Ming tidak terkejut, sebaliknya, dia sangat gembira. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan besar, selama dia memanfaatkannya, dia akan mendapatkan keuntungan yang tak terbatas. Lu Ming mulai memahami lagi. Lu Ming masih meremehkan kesulitan memahami kata pertempuran. Dalam 10 hingga 20 tahun pertama, Lu Ming tampak seperti sedang mengembara dalam kebingungan dan sulitnya mendapatkan apapun, membantu memahami kata perang jauh lebih sulit daripada cara penguasa. 20 tahun kemudian, Lu Ming akhirnya berada di level pemula. Dia telah memperoleh banyak hal dan berada di jalur yang benar. Melacak. Saat ini, dia telah berada di pulau ini selama 50 tahun. Dia telah berada di dunia Yellow Springs selama lebih dari 100 tahun. Lu Ming benar-benar tenggelam dalam tenggelamnya. Dia seperti spons, mati-matian menyerap udara. Di luar, tak lama kemudian, Lu Ming telah berada di pulau ini selama 80 tahun. Hanya tersisa 20 tahun lagi sebelum periode 100 tahun. Lu Ming masih dalam tahap pemahaman dan belum selesai. Di tengah lautan mata air kuning itu terdapat sebuah pulau besar. Itu adalah pulau terbesar di wilayah laut ini. Ada gunung-gunung dan puncak-puncak yang tak terhitung banyaknya di atasnya, dan ada istana-istana besar yang dibangun di banyak di antaranya. Inilah pulau mata air kuning. Tampilkan menu. Pulau Netherworld merupakan inti tempat ini. Pada saat ini, di tepi pulau mata air kuning, dua jembatan apung muncul hampir bersamaan, membentang dari sebuah pulau kecil di kejauhan hingga ke tempat ini. Dua sosok berlari liar di jembatan terapung menuju pulau mata air kuning. Salah satu di antaranya merupakan naga leluhur, dan yang lainnya merupakan leluhur dewa non-manusia. Keduanya mendarat di Pulau Springs Kuning hampir bersamaan dan menjadi yang pertama mendarat. Saat keduanya mendarat di Pulau Mata Air Kuning, mereka menemukan satu sama lain dan percikan api beterbangan di mata mereka. Naga leluhur, kau cukup cepat. Leluhur dewa non-manusia itu mencibir. Kamu juga tidak lambat, kata Zulong. Niat membunuh yang dingin terpancar dari mereka berdua. Kunjungi novelbin.c.com untuk pembaruan. Namun pada akhirnya mereka berdua memiliki kekhawatirannya sendiri dan tidak mengambil tindakan. Pada saat ini, mereka berdua menemukan pada saat yang sama bahwa tidak jauh dari mereka, ada sebuah menara. Pohon ini sangat besar. Diameternya sedikitnya beberapa ratus meter dan tingginya mencapai awan. Seluruh pohon, tidak hanya batangnya tetapi juga daunnya, dipenuhi cahaya warna-warni. Namun, yang paling menarik perhatian adalah buah di pohonnya. Total ada 18 buah, masing-masing berukuran sebesar kepalan tangan. Namun, buah-buah itu langsung menarik perhatian leluhur naga dan leluhur dewa non-manusia. Buah kehidupan, itulah buah kehidupan. Leluhur dewa non-manusia itu bergumam, matanya menyala-nyala. Dia akhirnya menemukan buah kehidupan. Bukankah dia memasuki dunia mata air kuning untuk mendapatkan buah kehidupan? Dengan buah kehidupan, lukanya bisa disembuhkan. Jika dia memiliki cukup buah kehidupan, leluhur suci, luka-luka Bloodheart juga bisa disembuhkan. Pada saat itu, dia akan dapat dengan mudah meratakan alam surga. Pada saat yang sama, siklus naga leluhur bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Berdengung, hampir bersamaan, keduanya bergerak dan menerkam ke arah buah kehidupan. Keduanya mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama dan meraih buah kehidupan. Namun, pada saat ini, seluruh pohon kehidupan bersinar. Kemudian, dua akar menjulur keluar dari tanah dan mencambuk naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia. Degup, kekuatan akarnya luar biasa kuat. Ikatan naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia hancur, dan mereka dipaksa mundur. Keduanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Saat berikutnya, mereka berdua bergerak lagi.
Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan memperlihatkan kekuatan mereka secara ekstrim saat mereka menerjang ke arah pohon buah kehidupan. Hualala, kali ini, tanah berguncang, dan lebih dari selusin akar muncul tiba-tiba, mencambuk mereka berdua seperti badai. Degup, degup, keduanya terus-menerus bertabrakan dengan akar pohon, dan tubuh mereka bergetar hebat. Mereka terlempar jauh, dan mereka memuntahkan darah pada saat yang bersamaan. Mereka berdua benar-benar terluka. Mereka adalah dua dewa bela diri, namun mereka terluka oleh akar buah kehidupan. Jika orang-orang dari alam surga dan alam dewa jahat melihat ini, mereka akan terkejut. Keduanya memiliki tatapan muram di mata mereka. Naga leluhur tidak merasakan apapun, tetapi wajah leluhur dewa non-manusia itu sangat jelek. Keinginannya untuk mendapatkan buah kehidupan terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada keinginan naga leluhur. Brengsek, leluhur dewa non-manusia itu meraung marah. Dia telah melalui banyak hal untuk datang ke sini, tetapi dia tidak bisa mendapatkan buah kehidupan. Pada saat ini, ruang di atas buah kehidupan mulai beriak. Kemudian, sebuah sosok muncul dari udara tipis. Pria parubaya itu mengenakan jubah putih. Dia tampak sangat berkelas. Dia pastilah seorang tuan muda yang berkelas saat dia masih muda. Leluhur dewa non-manusia dan naga leluhur memandang pria ini dengan waspada. Itu karena mereka tidak dapat melihat menembus tingkat kultivasi orang tersebut. Kali ini, hanya kalian berdua yang menjadi dewa perang. Pria parubaya yang anggun itu melirik naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia dan bertanya dengan suara lembut. Dia tampak sedikit bingung. Saat ini, satu-satunya dewa bela diri di dunia luar adalah kita berdua. Kata leluhur dewa non-manusia. Hanya ada dua dewa perang yang tersisa. Aneh, apa yang terjadi di luar? Di mana tempat ini? Pria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian menatap naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia. Kau menginginkan buah kehidupan, kan? Buah kehidupan hanya matang sekali dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Belum waktunya untuk matang. Belum matang. Naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia sama-sama linglung. Benar sekali, buah itu belum matang. Kalau kamu mau memetiknya, pohon buah kehidupan akan otomatis menyerang. Namun, jika sudah matang, selama kamu tidak merusak pohon buah kehidupan, ia tidak akan melawan. Pria parubaya yang elegan itu menjelaskan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk buah kehidupan matang? Leluhur dewa non-manusia bertanya. Segera, kali ini, buah kehidupan akan segera matang. Mengenai berapa lama, saya tidak bisa mengatakannya. Akan memakan waktu beberapa tahun jika cepat, atau beberapa ratus tahun jika lambat. Anda hanya perlu menunggu sebentar. Pria parubaya yang anggun itu tersenyum. Kemudian, dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan suara rendah, apakah si kecil itu bisa lulus ujian atau tidak? Saya harap begitu. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya menguasai dao seorang penguasa. Setidaknya ada sedikit harapan. Dengan itu, dia berbalik dan menghilang. Naga leluhur dan leluhur suci non-manusia saling bertukar pandang, berniat membunuh terpancar di mata mereka. Paling lama, beberapa ratus tahun tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka hanya harus menunggu. Saat buah kehidupan itu matang, mereka berdua pasti akan bertengkar memperebutkannya. Naga leluhur, khususnya, benar-benar ingin membunuh leluhur dewa non-manusia. Hal ini menyebabkan alam surga akan berada dalam bahaya besar jika leluhur dewa ras non-manusia memperoleh lebih banyak buah kehidupan. Namun pada akhirnya, mereka masih belum percaya diri. Keduanya tidak bertindak gegabah. Mereka duduk di samping dan menunggu. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah beberapa tahun, orang ketiga akhirnya tiba di Pulau Mata Air Kuning, yaitu Kaisar Petir yang terhormat di alam surga. Beberapa bulan kemudian, ahli lain yang tak bertanding dari suku Dewa Jahat tiba. Kemudian, semakin banyak orang datang ke Pulau Yellow Springs. 10 tahun kemudian, ratusan orang dari masing-masing pihak datang ke Pulau Yellow Springs. Ujian yang mereka lalui berbeda-beda untuk masing-masing dari mereka. Itu tidak berarti bahwa mereka yang tingkat kegagalannya rendah tidak dapat lulus ujian. Oleh karena itu, ada orang-orang dengan pukulan tinggi dan rendah di kedua belah pihak. Mereka telah diperingatkan oleh leluhur naga dan leluhur dewa non-manusia untuk menjauh. Buah kehidupan.
Jika ada orang di bawah level dewa bela diri yang terkena akar buah kehidupan, mereka akan benar-benar mati. Semua orang menunggu dalam diam. Tiba-tiba, semburat harum datang dari buah kehidupan. Aroma ini membuat orang merasa nyaman karena pori-pori di tubuh mereka terbuka. Beberapa orang yang lukanya tersembunyi pun pulih dengan cepat. Buah kehidupan telah matang. Semua orang terkejut. Berdengung, berdengung. Naga leluhur dan leluhur suci non-manusia adalah yang bereaksi paling cepat. Mereka melakukan menuju buah kehidupan. Kali ini, ketika mereka mendekati pohon buah kehidupan tidak menyerang. Buah kehidupan telah matang. Naga leluhur, mati. Leluhur dewa bukan manusia itu tiba-tiba meraung, berbalik, dan menyerang naga leluhur. Kaulah yang akan mati. Nenek moyang naga mempunyai pikiran yang sama saat ia menyerang leluhur dewa non-manusia. Kedua dewa bela diri yang hebat terlibat dalam pertempuran sengit. Tampilkan menu. Kedua ahli dewa bela diri itu terlibat dalam pertempuran sengit. Tidak seorang pun diizinkan mendekati buah kehidupan. Orang-orang di bawah dewa bela diri juga memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas menuju pohon buah kehidupan. Kedua belah pihak masing-masing memiliki lebih dari 100 orang. Bagaimana mungkin 18 buah kehidupan cukup untuk dibagi? Tentu saja, pertempuran sengit pun dimulai. Terjadi lebih dari 100 pertempuran yang kacau, dan kekuatan kedua belah pihak sama. Pertempuran itu sulit untuk dipastikan, dan tak lama kemudian, seseorang gugur. Kaisar petir surgawi sedang menyalakan dewa setengah dewa dari suku dewa jahat. King Chang, Banteng Titan, dan yang lainnya semuanya memiliki lawan mereka sendiri. Area di sekitar buah kehidupan mendidih dan energinya kacau. Degup, degup, naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia telah bertarung selama ratusan ronde di langit. Kedua belah pihak ingin mendapatkan buah kehidupan, tetapi mereka tidak ingin pihak lain mendapatkannya. Tentu saja, mereka harus berusaha sekuat tenaga. Jangan berlama-lama dalam pertempuran, rebut buahnya. Leluhur dewa non-manusia mengirimkan pesan kepada bawahannya. Semua anggota suku dewa jahat menyerang makhluk-makhluk alam surga dengan sekuat tenaga. Mereka kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu buah kehidupan. Tidak bagus, rebut buah kehidupan. Para makhluk hidup di alam surga pun meraung saat mereka semua menerkam ke arah buah kehidupan. Untuk sementara waktu, masing-masing dari 18 buah kehidupan ditargetkan oleh 10 orang. Semua orang mengelilingi buah kehidupan dan memulai babak baru pertempuran yang kacau. Namun, masih ada buah kehidupan yang diambil. Buah kehidupan pertama telah diambil oleh dewa setengah dewa dari suku dewa jahat, tetapi segera setelah itu, Kaisar Guntur Surgawi juga mendapatkannya. Kedua belah pihak bertukar pukulan, dan dalam sekejap mata, beberapa buah kehidupan terenggut. Asyik. Tiba-tiba, seorang anggota ras dewa jahat yang tampak biasa saja memancarkan cahaya merah darah yang mengejutkan. Kemudian, setetes darah terbang keluar dan berubah menjadi sosok manusia. Penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas, dan darah di tubuhnya menggeliat saat memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Membunuh. Sosok merah darah itu melesat keluar, dan cahaya merah darah bagaikan pedang, membunuh beberapa makhluk alam surga. Beberapa makhluk kaisar surga itu langsung terbunuh. Leluhur suci berhati darah. Naga leluhur meraung. Haha, meskipun hatiku yang membunuh belum pulih, aku masih memiliki kekuatan seorang dewa. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menangkalnya. Leluhur dewa non-manusia meraung. Leluhur suci Bluedeard memiliki kekuatan setengah dewa dan hampir abadi. Dia terlalu kuat. Di alam surga, tidak ada yang bisa menandinginya kecuali Kaisar Guntur yang anggun. Kemanapun dia pergi, semua makhluk di alam surga terbunuh atau terluka. Hati darah leluhur suci mengambil beberapa buah kehidupan berturut-turut. Dengan sangat cepat, semua 18 buah kehidupan dipetik. Leluhur suci berhati darah mengarahkan pandangannya pada makhluk alam surga yang telah memetik buah kehidupan dan menyerangnya. Sial, jangan pernah pikirkan itu. Dan EBSP, mati. Naga leluhur itu meraung dan berubah menjadi naga sejati. Tubuhnya diselimuti api dan auranya meningkat. Naga leluhur, kau gila. Kau ingin mati. Leluhur dewa non-manusia itu meraung karena terkejut. Paling-paling kita mati bersama. Naga leluhur meraung dan menyerang leluhur suci non-manusia. Ledakan, ledakan.
Leluhur dewa non-manusia itu terlempar ke belakang dan tubuhnya bergetar. Naga leluhur itu mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia membakar kekuatan hidupnya untuk membunuh leluhur suci Bloodyard dan leluhur suci non-manusia. Sekarang, ras lain telah memperoleh lebih banyak buah kehidupan. Jika mereka pulih, konsekuensinya akan parah. Akan lebih baik mati bersama mereka. Kamu gila. Leluhur dewa non-manusia itu meraung dan tidak berani bertarung. Dia melesat ke arah leluhur suci Bloodyard, yang berubah menjadi seberkas cahaya darah dan menghilang ke dalam leluhur dewa non-manusia. Ayo pergi! Leluhur dewa non-manusia berteriak dan bergegas menuju kedalaman pulau mata air kuning. Tetaplah di sini. Naga leluhur meraung dan melotot ke arah leluhur dewa non-manusia saat ia menerkam. Keduanya bertarung dengan sengit, saling beradu terus-menerus. Leluhur dewa non-manusia itu terluka, tetapi dia tidak ingin menyala sama sekali. Dia hanya ingin lari. Sekarang ras alien telah mendapatkan lebih banyak buah kehidupan, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk melawan naga leluhur. Selama dia bisa pulih di masa depan, merekalah yang akan berhasil. Naga leluhur dan leluhur suci non-manusia pergi jauh ke Pulau Netherworld, sementara makhluk non-manusia lainnya juga bergegas ke pegunungan dan istana. Pulau mata air kuning itu luas, dengan gunung dan istana yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun makhluk alam surga mengejar dengan sekuat tenaga, kekuatan mereka tidak sebanding dengan kelompok lainnya, dan mereka segera kehilangan jejak suku asing itu. Naga leluhur mengejar untuk sementara waktu, tetapi dia tidak dapat mengejar leluhur dewa non-manusia. Pihak lain melarikan diri dan menghilang ke pegunungan, baca bab terakhir di novelb.com. Ekspresi Zulong sangat buruk. Ile mundur dan mulai mengumpulkan makhluk-makhluk dari alam surga. Dia baru saja membakar asal-usul kekuatan hidupnya, jadi dia tampak sedikit lemah dan putus asa. Tak lama kemudian para makhluk alam surga berkumpul di sini. Naga leluhur senior, kau telah membakar sumber kehidupanmu. Cepat telan buah kehidupan untuk menstabilkan lukamu. Alam surga sedang berjalan keluar dan menyerahkan buah kehidupan. Meskipun buah kehidupan sangat berharga dan dia enggan berpisah dengannya, dia mengerti bahwa leluhur naga adalah kunci menuju alam surga. Tanpa leluhur naga, tidak akan ada gunanya tidak peduli berapa banyak buah kehidupan yang dia peroleh. Baiklah, aku akan mengingat buah kehidupan ini. Aku akan memberikan imbalan yang sesuai. Dan EBSP, nenek moyang naga mengangguk dan tidak berdiri dalam upacara. Dia mengambil buah kehidupan dan menelannya untuk menyajikannya. Beberapa hari kemudian, aura naga leluhur menjadi stabil. Sesuai dengan yang diharapkan dari buah kehidupan. Zu mendesah panjang. Efek dari buah kehidupan benar-benar mengejutkan. Energi buah kehidupan masih jauh dari sempurna. Tetapi ia telah menstabilkannya karena konsumsi dari pembakaran sumber kehidupannya. Di masa depan, selama dia terus menyempurnakan buah kehidupan, luka-luka yang dideritanya di masa lalu akan pulih perlahan-lahan. Berapa banyak buah kehidupan yang kita dapatkan kali ini? Terlalu lama bertanya. Naga leluhur senior, aku ambil satu. Aku juga punya satu. Tiba-tiba, makhluk-makhluk alam surga yang telah memperoleh buah kehidupan itu berjalan keluar satu demi satu, jumlahnya ada 6, dan dengan yang ditinggalkan naga leluhur, ada 7 di antaranya. Total, naga leluhur dan makhluk-makhluk di alam surga semuanya memiliki ekspresi jelek. Dalam hal ini, suku dewa jahat telah memperoleh total 11. 11 pil sudah cukup bagi Moke dan pembunuh Sin untuk pulih. Naga leluhur dengan wajah muram. Meskipun luka-luka yang dialami oleh leluhur suci Bloodyard sangat parah dan hanya sedikit garis keturunannya yang tersisa, dia pasti akan pulih dengan begitu banyak buah kehidupan. Ini akan menjadi bencana besar bagi alam surga. Naga leluhur senior, aku bersedia memberikan buah kehidupan ini padamu. Saya juga. Mereka yang mendapat buah kehidupan semuanya memberikannya kepada leluhur naga. Mereka masih tahu betapa seriusnya situasi tersebut. Baiklah, saya akan mengambil semuanya. Aku akan menyembuhkan lukaku terlebih dahulu. Jika masih ada lagi, saya akan memberikannya kepada ahli yang terluka lainnya untuk membantu mereka pulih. Kalau kamu butuh sesuatu, beritahu aku saja, kata Zulong. Pada saat ini, dia tidak menahan diri. Terlebih lagi, pertempuran di masa lalu sangat tragis. Bukan hanya naga leluhur terluka, tetapi ada juga ahli lainnya. Misalnya,
Kaisar Surgawi Puncak, Banteng Titan, dan Ulat Sutra Iblis 9 nyawa. Namun, luka-luka mereka telah pulih. Di alam surga, seperti mereka, ada banyak orang yang terluka di zaman kuno. Apalagi ada dewa setengah dewa. Tampilkan menu. Pulau dunia bawah ini penuh dengan gunung dan istana. Mungkin ada beberapa peluang di sana. Mari kita bentuk tim dan jelajahi. Kemudian, sang leluhur naga mengamati ke arah pegunungan dan meminta makhluk alam surga untuk membentuk kelompok kecil dan memasuki pegunungan untuk menjelajah dan melihat apakah mereka bisa menemukan peluang. Sedangkan Luming, dia masih berada di pulau itu, memahami kata pertempuran. Ile telah berada di pulau ini selama 90 tahun. Setelah bertahun-tahun memahaminya, dia mendapat banyak manfaat. Kata pertempuran terlalu indah. Saat Luming memahaminya, pengalaman pertarungannya semakin mendalam. Meskipun ia tidak memiliki keahlian bertarung atau kemampuan ilahi, semangat juang Luming melambung tinggi setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan yang ia lakukan dipenuhi dengan kekuatan tempur yang dahsyat. Kemampuan bertarungnya sebelumnya dan seni suci sekarang jauh lebih kuat. Kata pertempuran terlalu menarik. Dengan kata lain, di masa depan, tidak peduli keterampilan tempur atau kemampuan ilahi apa yang dikembangkan Luming, kekuatannya akan meningkat. Tidak peduli senjata apa yang digunakannya, dia akan mampu menampilkan kekuatan terkuat. Ini adalah pertempuran. Selama itu terkait dengan pertempuran, itu akan ditingkatkan. Meskipun tingkat inovatif Luming belum meningkat dalam beberapa dekade sejak ia memahami karakter pertempuran, kekuatan tempurnya telah meningkat satu tingkat. Saat ini, dia bahkan lebih percaya diri. Dulu, dia tidak begitu percaya diri saat menghadapi dewa setengah dewa yang tak ditandingi. Sekarang, dia yakin bisa bertarung. Dasar pengecut, ledakan, ledakan. Di dasar tebing, tubuh Luming berkelebat dan dia terbang ke sana kemari, mengeluarkan semua jenis kekuatan ilahi. Di bawah peningkatan karakter, pertempuran, kekuatan-kekuatan ilahi ini meningkat satu tingkat. Pemotretan ini berlangsung selama 9 hari dan 9 malam. Luming baru berhenti setelah 9 hari 9 malam. Luming menghela nafas panjang, matanya berbinar. Memuaskan, ini benar-benar memuaskan. Luming tertawa terbahak-bahak. Kaca, pada saat ini, retakan muncul pada kata pertempuran. Kemudian, semakin banyak retakan yang muncul. Akhirnya, dengan suara keras, patung itu meledak. Patung itu tetap sama dengan patung sebelumnya. Luming benar-benar mengerti kata pertempuran. Ketika kata pertempuran pecah, berkedip, dan ketidaksesuaian muncul kembali. Lumayan, untuk bisa memahami sepenuhnya formula pertempuran ini dalam 100 tahun, kamu punya bakat yang bagus. Ya, pria itu transparan itu mengangguk, dan sedikit kegembiraan melintas di kedalaman siklusnya. Senior, bolehkah aku memasuki tahap selanjutnya sekarang? Kata Luming. Ronde berikutnya. Itu saja, ini adalah babak terakhir. Pria kejadian itu transparan itu tersenyum. Tahap terakhir, lalu aku bisa pergi ke Pulau Mata Air Kuning. Luming sangat gembira. Baiklah, aku akan mengirimmu ke sana. Pria berubah transparan itu mengangguk dan mengganti tangan. Sebuah kumpulan cakram terbang dan melayang di atas kepala Luming. Seberkas cahaya melesat keluar dari susunan cakram dan melontarkan Luming. Luming merasa bahwa dia telah melangkah ke dalam susunan transmisi. Saat berikutnya, tubuhnya menghilang dari sana. Dia berputar di udara. Setelah beberapa saat, Luming menemukan dirinya di aula yang luas. Di mana tempat ini? Mungkinkah itu Pulau Mata Air Kuning? Luming sedikit terkejut. Ia mengira akan muncul di pulau itu, tetapi ia tidak menyangka akan muncul di aula. Luming melihat sekeliling. Aula itu kosong kecuali sebuah patung di bagian paling atas. Luming terkejut. Bukankah ini patung yang selama ini dia lihat? Namun, patung di sini tampaknya tidak terkendali sama sekali. Luming sedikit kecewa. Pada saat itu, sebuah bayangan berkelebat di langit dan sebuah sosok muncul. Itu adalah seorang pria setengah baya yang anggun bermata putih. Pria parubaya ini adalah orang yang muncul di atas buah kehidupan dan peringatan Zulong dan yang lainnya. Selamat karena telah melewati semua pos pemeriksaan dan datang ke sini. Pria parubaya yang elegan itu tersenyum. Luming dari generasi junior menyapa senior. New novel update di novelbin.com.
Lu Ming menangkupkannya di tempat itu. Saya Gigi Putih. Lu Ming, kau telah menguasai jalan dominasi. Itu bakat yang langka untukmu. Itu sangat mirip dengan apa yang telah dikembangkan oleh guru. Pria parubaya yang anggun itu tersenyum. Dao seorang penguasa. Senior, apakah benar-benar ada dao seperti itu di dunia? Ini adalah nama yang aku buat secara acak. Lu Ming bertanya tergesa-gesa. Namanya acak. Hahaha, itu kebetulan. Benar, memang ada jalan guru di dunia ini. Begitu seseorang menguasai jalan guru dan menerobos ke alam dewa bela diri, dia dapat mengendalikan kekuatan ilahi sang guru, yang merupakan kekuatan ilahi tingkat sangat tinggi. Kata Gigi Putih. Tingkat dewa perang dan kekuatan suci seorang penguasa. Lu Ming bingung. Itu sesuatu untuk alam dewa perang, intinya mu masih lemah, jadi kamu tidak perlu khawatir. Tentu saja, Baiya berkata, yang terpenting, kamu telah melewati semua tahapan dan tiba di sini. Kamu juga telah melakukannya. Membuat jalan seorang penguasa dan dapat mewarisi warisan misterius. Warisan. Mata Lu Ming bersinar. Izinkan saya memberitahu Anda, tuanku adalah eksistensi yang sangat kuat dengan bakat yang tak tertandingi dan dasar pemikiran yang tak terduga. Seluruh gunung Netherworld adalah salah satu harta karun tuanku. Kata Gigi Putih. Lu Ming terkesiap, jantungnya kacau. Seluruh gunung bawah tanah adalah harta karun sang Master Gigi Putih. Astaga, luas gunung Netherworld sebanding dengan 9 wilayah surga di alam surga jika digabungkan. Luasnya sangat besar dan ada banyak sekali makhluk hidup di sana, bahkan dewa-dewa bela diri. Selain itu, Lu Ming telah bertemu dengan beberapa ahli di Pulau Netherworld. Pria dengan sayap transparan dan pria elegan di depannya sama-sama tidak terduga. Lu Ming menduga bahwa mereka berdua berada di alam dewa bela diri. Jelaslah bahwa Gigi Putih guru yang disebutkan lebih kuat dari dewa bela diri. Seseorang yang bahkan lebih kuat dari dewa perang benar-benar ada di dunia ini. Sebelumnya, Lu Ming mengira bahwa dewa bela diri adalah eksistensi terkuat di dunia. Namun, sepertinya dia jauh dari itu. Ada eksistensi yang bahkan lebih kuat dari dewa perang. Konon mengatakan gunung kahyangan itu datangnya dari atas langit. Jadi pasti ada eksistensinya. Lebih kuat dari alam dewa bela diri yang disebut di luar angkasa. Hati Lu Ming dipenuhi dengan kerinduan dan antisipasi. Dengan dasar pemikirannya, dia hampir mencapai puncak. Di seluruh alam surga, suku dewa jahat tidak memiliki banyak lawan. Sekarang setelah dia tahu bahwa ada orang-orang yang lebih kuat di atas alam dewa bela diri, Lu Ming memiliki tujuan yang lebih tinggi. Bolehkah aku memperoleh warisan dari keberadaan seperti itu? Memikirkan hal ini, hati Lu Ming terasa terbakar. Nama guruku adalah Jing Yu, dan patung ini adalah guruku. Kalian pasti pernah melihat patung guruku di banyak tempat sebelumnya, bukan? Itu karena harta karun ini milik guruku, dan itulah alasannya ada banyak tempat di mana patung guruku diabadikan. Kata Gigi Putih. Lu Ming tiba-tiba tersadar. Ia akhirnya mengerti mengapa ada patung di setiap tanah terkutuk. Sayangnya, tuanku sudah meninggal. Ia dilukai oleh orang-orang jahat. Sementara itu, kami dan gunung dunia bawah ini disegel di sini. Selama beberapa generasi, kami tidak akan pernah bisa pergi. Mata Baiya bersinar dengan sedikit keganasan dan niat membunuh. Titik.